ini saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Yesus, di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, dasar kita sebagai orang percaya adalah iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dan firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa Dia menyelamatkan kita. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, dikatakan di sana Maria dia dilahirkan atau Yesus itu dilahirkan menyelamatkan hidup kita. Dan ini adalah pernyataan malaikat Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Jadi ini saudara yang perlu kita pahami, perlu kita jelas, ya. Nah, bila iman yang jelas itu saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi di dalam bagian yang kedua ini, bagian yang kedua, poin yang kedua adalah doa dijawab. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-13, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, saudara dan saudari yang dikasih di dalam Yesus, apabila kita memiliki iman yang tertuju hanya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, secara pribadi, ya, bukan diwakili oleh orang lain, maka firman Tuhan katakan, ya, doa kita dijawab. Ini jelas, ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, Tuhan menjawab doa kita, ya. Tuhan menjawab doa kita. Doa harus ada dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Maka apa saja yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus, maka Ia pasti akan memberikannya kepadamu. Dan nama Yesus adalah nama yang memberikan jaminan atau kepastian dalam doa-doa, ya, yang kita dapat baca di dalam Yohanes 14 ayat 14. Selain daripada doa kita dijawab, orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7 dikatakan di sana, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, dan mengandalkan kekuatan manusia adalah orang-orang yang terkutuk. Nah, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan adalah orang yang diberkati. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia itu adalah orang-orang yang terkutuk. Mari saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Yesus, mari kita mengandalkan iman kita tertuju kepada Yesus Kristus, ya, tertuju kepada Yesus Kristus. Jadi iman kita itu bukan dipaksa-paksa, ya, bukan disuruh-suruh, bukan timbul dari orang lain, tapi iman kita itu timbul daripada diri kita sendiri yang diberikan oleh Roh Kudus, yang
memberikan kepada kita untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Nah, Markus 16 ayat 17. Saudara dan saudari yang dikatakan, orang yang beriman kepada Tuhan itu bukan sahaja memiliki keselamatan di dalam poin yang pertama tadi itu, dan di dalam yang kedua, poin yang kedua juga kita diselamatkan, ya. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan itu, saudara dan saudari, memiliki tanda-tanda. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mengusir setan-setan dan berbahasa dan bahasa-bahasa yang baru. Nah, tandanya, saudara, firman Tuhan katakan orang ini dapat mengusir setan-setan atau iblis. Ya, tandanya. Jadi kalau Anda saat ini masih khawatir untuk mengusir setan-setan, berarti iman kita belum sekukuh sebelum tertuju kepada Tuhan. Ya. Jadi mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan itu dia memiliki keselamatan. Beriman kepada Tuhan itu mengandalkan, ya, kepada Tuhan, ya. Dan orang yang beriman kepada Tuhan itu dia memiliki tanda-tanda, ya, tanda-tanda yang menyertai orang itu, ya. Mungkin kalau kita membaca di bagian yang lain, bukan dua tanda ini saja yang kita, masih banyak tanda yang kita akan lihat kalau kita membaca firman Tuhan yang lain, ya. Bukan hanya dapat mengusir setan-setan atau iblis, dan bukan juga hanya dapat berbahasa-bahasa roh yang baru, tetapi juga dapat membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi itu antara lain yang paling minimal yang kita tahu, ya, tentang beriman kepada Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Bagian ketiga atau poin ketiga yang saya ingin kongsikan tentang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ini adalah dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai 10. Ya. Dikatakan di sana, itulah sebabnya mengapa Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, saudara dan saudari, bayangkan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ya, yang dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, bahwa orang yang beriman ini yang Yesus miliki itu adalah bahwa setiap orang, setiap keadaan yang disebut di sini ada 3. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, dan segala yang ada di bawah bumi. Di atas, di tempat kita sekarang ini, dan di bawah bumi. Itu dikatakan bertekuk lutut. Berarti tidak ada penguasa-penguasa yang lain yang boleh bertahan di dalam Yesus Kristus. Maka itu saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Yesus, mari kita miliki iman kepada Yesus Kristus. Jadi kepada ibu bapak, ya, mari kita didik, mari kita beri
pengertian kepada anak-anak kita, ya, supaya mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena dia mengerti bahwa ibu bapaknya ke gereja setiap minggu, ibu bapaknya berdoa setiap waktu, ataupun membaca firman Tuhan setiap waktu, dan dia menganggap bahwa dirinya juga adalah orang beriman. Itu salah. Jadi kita memberi pengertian bahwa setiap orang itu memiliki iman secara pribadi, ya. Sebab itu saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus, di dalam kita punya gereja, ya, gereja kita tidak membenarkan anak-anak itu dibaptis pada usia yang masih kanak-kanak. Dia seharusnya sampai kepada usia 12 tahun dan ke atas. Supaya ketika kita mengajarkan tentang arti dan maksudnya tentang iman kepada Tuhan itu, mereka dapat mengerti. Jadi anak bapak, saudara dan saudari, ibu bapak, kalau anak Anda itu mau diserahkan kepada Tuhan, itu bukan maksudnya dia sudah dibaptis. Maksudnya itu diserahkan supaya pertumbuhan anak bayi itu menjadi besar dan mengenal Tuhan di bawah asuhan ibu bapa, ya, diteguhkan, ya. Mari saudara dan saudari, kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan kalau kita melihat di dalam Filipi 2 ayat 5 dan 8, mengapa kita perlu beriman kepada Tuhan? Karena dikatakan di sana bahwa Yesus itu memiliki pikiran dan perasaan seperti Allah sendiri. Memiliki pikiran dan perasaan seperti saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Yesus, Tuhan rindu melihat orang-orang yang rendah hati, sebab rendah hati adalah karakter atau sifat dari Allah. Tuhan rindu melihat orang-orang yang rendah hati, sebab rendah hati adalah karakter atau sifat dari Allah. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, apakah kita memiliki sikap rendah hati yang memberi tanda, ya, di dalam poin yang kedua tadi yang saya katakan, tanda bahwa kita memiliki karakter atau sifat Allah. Jadi itu yang dimiliki oleh Yesus. Sebab itu saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Yesus, kita perlu beriman kepada Tuhan Yesus. Mengapa saya tegaskan tentang beriman kepada Yesus Kristus, saudara? Karena ada orang yang mengungkapkan, ya, mengungkapkan kata-kata dalam nama Tuhan Yesus, tetapi dia tidak memiliki iman. Kalau kita merujuk peristiwa tentang Yesus yang berjalan di atas air. Nah, Petrus ada di dalam perahu, dan ketika Petrus melihat Yesus, dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Nah, dia berkata, dia memanggil nama Tuhan, tetapi di dalam hatinya, di dalam hidupnya memiliki keraguan-raguan, iman yang tidak kuat. Nah, sebab itu saudara, pagi hari ini saya, kenapa tidak ada? Sini nakalah sambung. Pusat sini kata. Nah. Sebenarnya. Oke, saudara dan saudari,
Minta maaf ada gangguan sedikit di dalam kita punya media, ya. Tetapi mari saya ingin menyambung kembali, ya. Kita menyambung kembali, ya. Nah, yang saya katakan tadi bahwa Tuhan rindu melihat orang-orang yang rendah hati, dan sebab rendah hati adalah karakter atau sifat Tuhan. Ya, ilustrasi saya tadi itu adalah Mama ingat.